Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras sehingga kita dapat menjadi spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi, Ahad pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada di surat Al-A'raf ayat 156. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Kita melanjutkan yang kemarin, yang minggu yang lalu. Apa yang membuat yang menentukan the grand final orang itu masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Gusti Allah mengatakan, ini ngulangi yang sebentar. Wa rahmati wasi'at kullasyai', rahmatku itu luas, meliputi segala sesuatu. Buat siapa rahmat ini, akan diberikan kepada siapa rahmat ini, sa'aktubuha, aku akan berikannya. Ya, kalau kata-kata meliputi segala sesuatu di dunia, tapi saya berikan, saya tetapkan rahmat ini di akhirat lilladina yattaqun, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wa yu'tuna zakat. Sebetulnya zakat itu sudah termasuk dalam ketakwaan, cuma disebutkan karena ibadah sosial lebih tinggi nilainya daripada ibadah individu-individu. Contohnya sudah saya gak ngulangi lagi. Kemudian waladina, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang hum bi ayatina yu'minun, orang yang beriman doang. Ya, yang enggak beriman orang dapat, ya. Jari sopo, jari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jari sopo itu kata siapa? Ya kata Allah taala yang bilang. Dia yang punya rahmat. Mau jari sopo itu kata siapa? Ya kata Allah. Ya Allah taala yang mempunyai rahmat. Walladzina hum bi ayatina, orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami, tanda-tanda kami. Lalu siapa lagi? Ya sekarang materinya ini Pak, karena waktunya ini mepet masalah. Alladzina yattabi'una. Selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan final, penentuan grand final orang itu masuk surga enggak surga. Alladzina yattabi'una rasulah. Orang-orang yang mengikuti nabi, yang mengikuti rasul. An-nabiyah, nabi al-ummi, yang ummi. Ini loh Pak. Sekarang siapa lagi? Nabi yang ummi cuma satu Pak. Ini Pak, dari saking mulianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Taala, Bapak boleh dicari mulai awal surat Fatihah sampai surat Anas, tidak akan ketemu kata-kata Rasul sama Nabi dalam satu paket, tidak ketemu. Rasul doang, Nabi doang. Tapi ini satu paket. Alladzina yattabi'una, yang mengikuti ar-rasulah an-nabiyah. Ya Rasul ya Nabi dalam satu paket, dalam satu kalimat. Tidak akan terjadi. Cari udah eker-eker sana Qur'annya daripada garuk-garuk. Enggak akan ketemu kecuali di sini. Jadi tidak akan ketemu kalimat Rasul dan kalimat Nabi, kata-kata Rasul dan kata-kata Nabi dalam satu kalimat, hanya di sini. Dan ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya
kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang ummi siapa? Muhammad, ini Nabi Muhammad, gak ada lagi. Orang gak ngikuti Rasulullah, gak ada ceritanya Pak. Orang ada ceritanya orang masuk surga tanpa melalui jalur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ono ceritanya. Nih ayatnya. Orang-orang yang mengikuti ar-rasulah, seorang rasul, an-nabi, yang nabi al-ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis. Bapak gak usah cute. Ya punya nabi, punya panutan, ora iso maca, ora iso nulis. Nah justru di situ kehebatannya. Kehebatannya di situ. Ora baca, ora nulis, bukan ngerti bacaan, bukan ngerti tulisan, tapi kok bicara tentang sains yang luar biasa. Ini menunjukkan asli. Kalau nabinya itu, kalau Rasulullah itu profesor doktor, SSMM, SPDI, maaf, saya tidak menghina gelar. SS itu S apa? Ya saya nggak tahu lupa apa S doger apa S dongdong saya nggak tahu. S segala macam. Ya saya nggak ini saya guyon aja Pak ya. Barangkali yang ada punya gelar-gelar nggak usah tersinggung, biasa aja Pak, bebas pulsa kalau ngomong. MM itu apa? Marbot masjid. Ya kan MM juga. Wong bisa jadi. SPDI apa itu? Sepeda Indonesia. Kan ya begitu Pak. Ya mungkin ini guyon aja Pak. Gak usah diambil hati. Ntar keluar ngedumel gak usah. Ini lah segala macam gelar. Seandainya Rasulullah itu profesor doktor SSMM SPDI. Itu tuduhan orang kafir. Kalau Quran itu dikarang Nabi Muhammad semakin santer. Karena pinter. Karena profesor doktor. Lawang ini aja dikatakan difitnah Quran itu karangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan ya begitu, bicara tentang tahu dari mana perkembangan sains sekarang kok 1400 tahun yang lalu Nabi sudah bicara, termasuk ada wardatan kadihan yang di surat Rahman, laut terbelah, kan gak ada, Nabi gak pernah ke sana. Itu masalahnya Pak. Siapa nabinya, yang mana nabinya? Ayatnya masih berlanjut Pak. Alladzi, yang dimaksud dengan rasul, seorang rasul, seorang nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang namanya tertera, ya, namanya ini tertulis di sisi mereka fit Taurat wal Injil. Nah, Taurat yang mana? Injil yang mana? Ini kewajiban kita mengimani kalau Gusti Allah pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Bukan istilahnya itu PL, bukan PL, perjanjian lama yang awalnya kejadian, keluaran, bilangan, bukan itu. Juga kita harus meyakini kalau Allah Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Isa, bukan gospel sekarang, gospel. Nah, ini kalau dicari Pak, kalau memang Quran itu benar, beritanya akurat. Mana sekarang kok gak ada itu nama Muhammad di Injil loh. Bukan Injil yang kamu maksud, bukan Injil itu. Injil yang diturunkan ke Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Kalau gak ada, Injil juga yang ngasih juga gak ada. Kan ya begitu, bukan gospel itu. Yang 4 itu ceritanya. Itu ceritanya. Ya gini Pak ya. Sampai sifatnya disebutkan, saya gak akan perpanjang. Alladzi, yang yajidunahu maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Pak, kita kasih tahu. Bapak silakan baca akhir surat Ar-Ra'd. Akhir surat Ar-Ra'd itu menjadi cikal bakal turunnya surat Yasin. Karena Nabi Muhammad itu dikatakan qala alladziina kafaru lasta mursalan. Orang-orang kafir mengatakan, Muhammad, kamu ini nabi palsu. Jadi kalau ada orang sekarang nuduh nabi palsu, itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Lasta mursalan, kamu bukan seorang rasul. Artinya kesimpulannya kamu nabi palsu, rasul palsu. Jawab sama Gusti Allah, kafa billahi syahidan baini wa bainakum, cukup Gusti Allah sebagai saksi aku dan kamu. Waman indahu ilmul kitab, dan saksi kedua adalah orang ahli kitab yang masih megang kitab original. Di Masjid Muhajirin ada orang bertanya, terus kewajiban kita ngapain? Kewajiban kita terhadap kitab-kitab itu hanya mengimani saja.
Bukan terus bapak pengen tahu Taurat isinya apa, ora perlu. Bukan bapak terus nyari-nyari di mana ya Injil yang asli, terus kepengen tahu isinya apa, ora perlu. Kenapa? Zaman Rasulullah SAW itu Sayyidina Umar itu dapat ditunjukin sama orang Yahudi tentang lembaran-lembaran Taurat. Zaman itu loh Pak, 1400 tahun lalu. Terus kemudian Sayyidina Umar lapor bilang sama Nabi SAW, ya Rasulullah ini saya dapat Taurat gini. Itu muka Nabi merah Pak. Kenapa? Ada apa kok kamu itu? Laukana Isa ruwi'an Nabi SAW, laukana Musa wa Isa hayan mawasiyahuma ila tibai. Seandainya itu Nabi Musa ada sekarang hidup dan Nabi Isa hidup, keduanya akan mengikuti saya. Loh ya apa? Enggak akan ada pilihan lain kecuali mengikuti saya. Itu masalah begitu Pak ceritanya. Jadi gak usah memperhatikan, cukup mengimani saja. Bapak gak usah buka gospel. Ya itulah ada PL, ada PB. PL itu perjanjian lama, PB perjanjian baru, kan begitu. Itu bukan itu yang diturunkan kepada Nabi Isa loh ya apa. Wong itu ditulis setelah beberapa tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Itu ceritanya begitu. Nah kemudian, tar dulu Pak waktunya Pak. Nabi itu bagaimana sifatnya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi Muhammad itu memerintahkan kemakrufan dan menjauhi kemungkaran. Ya, wa yahillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang bagus-bagus. Nah, yang bagus-bagus halali Pak. Ya, masih banyak pilihan. Enggak usah makan ulo, makan kodok, bekecot, Ya enggak usah makan asu ya, terus makan enggak usah. Yang enak-enak banyak makan itu lah. Ya. Bekecot. Bapak kalau pergi ke Kediri itu ada Salte 07 tafsir mimpi. Pernah nih buka tafsir mimpi enggak Pak? Nah, tafsir mimpi itu zaman dulu. Ya, tafsir mimpi saya waktunya mepet Pak. Tafsir mimpi itu 01 itu bandeng, 02 itu bekecot. Nah, apal nggak itu tafsir mimpi zaman dulu? Nah iya, nanti 07 itu B2 itu dari Kediri sate 07 itu bahaya Pak. Atau daerah-daerah Blitar ada Tulungagung sate 02 itu sate bekecot. Ada apa mau makan bekecot? Wong yang enak-enak banyak mau makan bekecot ini. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Nabi ini menghalalkan yang enak-enak. Ya, yang enak-enak Pak, yang enak-enak. Kalah mil ebil ya. Ini nih. Wa yuharrimu alaihimul hobais, mengharamkan yang rusuh, yang menjijikan tuh. Nah, itu ceritanya. Ini nabinya sifatnya seperti itu ya. Dan masih panjang lagi nanti akan kita bahas di selain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.